Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bahasan kita. Simpan ini. Kita punya 5 menit sampai ke Isya. Saya kisahkan dulu secara singkat tentang latar belakang kenapa ada penamaan tahun Hijriah. Satu kali di era kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dalam satu riwayat yang sampai kemudian kepada kita, terjadilah satu peristiwa saat Umar kemudian mendapati satu utusan. Utusan ini datang, konon disebut sahabat A, konon disebut sahabat B. Singkatnya, datang utusan ini menyampaikan kemudian penjelasan dan klarifikasi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Disampaikan oleh utusan ini, "Ya Khalifah, wahai Khalifah, atatsna risalah, telah sampai kepada kami satu surat perintah dari Anda. Maktubun fiha Sya'ban, tertulis di atasnya, kerjakan ini datang dari bulan Sya'ban." Datang surat dari Umar, ada perintah kerjakan ini di bulan Sya'ban. Tapi tidak pernah ditampilkan Sya'ban yang mana yang dimaksudkan. Apakah Sya'ban yang akan datang, atau Sya'ban yang kemarin yang mungkin terlewat saat surat ini sampai? Khawatirnya datang surat ini kepada kami sudah melewati bulan Sya'ban. Ya, dulu kan nggak ada pos seperti sekarang, tidak ada JNE dan sebagainya, kan? Yang mungkin kemudian dikirimkan satu utusan. Khawatirnya surat itu sampai kepada kami, Sya'bannya sudah lewat. Kami khawatir tidak mampu menunaikan titah perintah seperti Anda sampaikan. Apakah yang dimaksud Sya'ban yang sekarang, ataukah yang dimaksud Sya'ban yang akan datang? Masya Allah, disinilah kejeniusan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar satu di antara 4 sahabat yang sangat jenius di masanya. Selain nanti ada sahabat-sahabat yang lainnya seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ada Ammar bin As radhiyallahu taala anhu, juga yang lainnya. Umar bin Khattab, teman-teman sekalian, saking jeniusnya, seorang pemikir liberal dari Mesir namanya Toha Hussein. Itu ahli bahasa Arab. Ya, tapi kepakarannya dalam bahasa tidak menghentikan beliau untuk mengagumi Umar bin Khattab. Menulis satu kitab khusus, di dalam kitab itu kemudian menampilkan kejeniusan Umar bin Khattab. Judul kitabnya Abqariyatu Umar. Abqariyatu Umar, kejeniusan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, ketika menerima kemudian klarifikasi itu, tiba-tiba yang dilakukan Umar, mengumpulkanlah kemudian para sahabat-sahabat kibar pada saat itu, pembesar-pembesar sahabat, untuk mendiskusikan. Ini ada satu peristiwa, dia bertanya tentang tahun, dan memang kita belum menetapkan tahun dalam kalender Islam kita. Bagaimana cara menetapkan tahunnya ini? Terjadilah kemudian diskusi di antara mereka untuk menetapkan pola penamaan sekaligus penetapan tahun kalender dalam masa keislaman. Pertanyaannya, apa usulan yang disampaikan dalam musyawarah itu? Seperti apa gambaran diskusi satu dengan yang lainnya? Dan apa yang kemudian ditetapkan dalam musyawarah yang dimaksudkan? Dalam situasi pertemuan untuk membahas penetapan tahun Islam yang kemudian menjadi kalender acuan bagi umat muslim di seantero dunia, maka kemudian didiskusikanlah pada saat itu di bawah pimpinan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Diundang kemudian beberapa sahabat-sahabat utama, disampaikan kemudian persoalannya, didiskusikan. Secara singkat kemudian beberapa mengusulkan. Ada usulan pertama, bagaimana kalau penetapan tahun itu ditetapkan berdasar tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seperti orang-orang Masehi menetapkan tanggal Masehi dari kelahiran Al-Masih alaihi salam. Baik, maka usulan itu didiskusikan kemudian mendapatkan penolakan. Penolakan yang paling gampang adalah kekhawatiran kemudian Nabi SAW dikultuskan oleh sementara orang, seperti halnya Isa alaihissalam dikultuskan, bahkan kemudian diangkat oleh sementara orang, diduga sebagai Tuhan. Itu yang dikhawatirkan. Sampai turunan hukum dari sini kemudian ada larangan-larangan menyerupai seperti perayaan-perayaan ulang tahun yang tidak dibenarkan beberapa ketentuan-ketentuannya dalam syariat-syariat keislaman. Maka ditolaklah kemudian usulan yang pertama ini dengan penolakan yang lembut, diskusi. Itu biasa. Jadi kalau antum ingin menolak hal-hal yang lain, datang dengan argumentasi, ya, diskusi dengan argumentasi yang baik, sehingga apa yang kita usulkan kalau baik jadi maslahat diterima dengan baik. Kalau maslahatnya kurang banyak, mengetahui bahwa oh ini kekurangannya, lantas kita bisa mengambil masukan orang lain yang lebih baik. Dalam taklim juga begitu ya. Anda yang belajar dengan saya, belum tentu dipastikan semua apa yang saya sampaikan mungkin benar keseluruhannya. Ada guru-guru yang lain yang lebih baik dari materi yang mungkin saya sampaikan. Ambil apa yang saya utarakan. Jika ada yang lebih baik kemudian menyampaikan dari materi yang sama yang dibahas, maka ambil yang lebih baik itu, Anda boleh tinggalkan apa yang saya sampaikan. Jelas sampai sini?
Nah, ini cara yang lebih baik disampaikan oleh Al-Quran, juga petunjuk-petunjuk Nabi SAW. Usulan kedua ialah khalifah. Bagaimana kalau kita tetapkan kalender Islam itu berdasarkan wafatnya Nabi SAW. Di kalau Masehi lahirnya nabinya, kemudian kalau kita berdasarkan wafatnya Nabi SAW. Disampaikan usulan, dibahas, dirembukan, hasilnya penolakan. Dengan argumentasi lahir saja sudah khawatir ada hadirnya pengkultusan, sampai kemudian keliru dalam memahaminya. Kami khawatir dengan mengambil tanggal dan tahun kematian, dikhawatirkan banyak bersedih pada saat itu. Coba antum cek, jangankan Nabi, Anda saja menetapkan misalnya 1 tahun dari wafatnya kerabat saudara Anda, bukankah pada saat itu yang lahir bukan kebahagiaan tapi kesedihan? Ya, murung lagi, ingat lagi, macam-macam lagi dan sebagainya. Maka itu kemudian dibahas, dikaji dan mendapatkan penolakan dengan penolakan cara musyawarah yang lembut. Secara singkat kemudian ada usulan. Sebagian menyebutkan usulan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ada yang mengatakan dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Singkatnya datang usulan menyampaikan pada khalifah, bagaimana kalau kita tetapkan berdasar momentum hijrahnya Nabi SAW dari Makkah al-Mukarramah sampai kemudian ke Yathrib, yang dengan hijrah itu berubah kemudian namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Dijelaskan kemudian latar belakang usulan itu dengan pertimbangan bahwa dengan hijrah itu ini masa perubahan dalam keislaman. Dengan pertimbangan pada hijrah itu kemudian disitulah titik-titik perjuangan dalam Islam yang melahirkan kesempurnaan dalam nilai keislaman. Di situ didapatkan kenyamanan dalam ibadah. Di situ didapatkan perubahan-perubahan karakteristik. Di situ didapatkan persatuan umat Islam. Bukankah saat hijrah di situ ada persatuan? Nabi ketika datang ke Madinah, hal yang pertama dilakukan selain membangun masjid adalah mempersaudarakan Ansar dengan Muhajirin, mempersaudarakan Aus dengan Khazraj. Ini yang tadi di awal saya sampaikan, hakikat Islam yang benar menyatukan bukan memecah. Hakikat Islam yang benar menghadirkan cinta bukan luka. Jadi kalau Anda benar-benar kemudian mempraktikkan nilai keislaman, maka yang Anda lakukan pertama kali bagaimana membangun ukhuwah yang baik. Makanya sering saya sampaikan pesan, kalau Anda bergaul dengan siapapun, beda pemahaman boleh, tapi jangan sampai beda pemahaman itu menghalangi Anda untuk minum teh berdua, untuk diskusi, ya, untuk olahraga bareng-bareng, untuk saling memberikan senyuman. Paham sampai sini? Baik. Kalau tidak dikenal maka kenali. Bahkan kita punya pepatah mengatakan, tak kenal maka bukan ta'aruf. Paham sampai sini? Ibu pulang dari sini kenalan dengan satpam, lantas sayang, mustahil, ya. Jadi apa yang Anda lakukan kita ambil, tak kenal maka ta'aruf, ya, maka kenali. Dan ta'aruf itu ada di Quran. Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Ya, untuk apa? Li ta'arafu. Hai manusia, kami ciptakan kalian ada lelaki ada perempuan. Lelaki, perempuan. Kami jadikan kalian kemudian menyebar tempat, beda komunitas, beda golongan, beda kemudian wilayah. Untuk apa? Berta'aruf, kenali. Bagaimana cara berta'aruf? Inna akramakum indallahi atqakum. Dasarnya takwa. Apa dasar takwa itu? Banyak. Kalau hubungan kemanusiaan saling berbagi, itu cita-cita takwa. Ciri takwa dalam hubungan kemanusiaan sifatnya nilai kebaikan dalam konteks kemanusiaan. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 133 sampai 134. Paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegas Anda berevaluasi diri. Ayo muhasabah, koreksi diri. Ya, pasti ada kesalahan, perbaiki, jangan sampai meninggal bawa kesalahan. Dan berharap cita-cita masuk surga. Awas hati-hati, kalau kaya di dunia senang, jangan bangga dulu, karena dunia sementara. Begitu meninggal, hilang status semuanya. Tapi akhirat abadi. Jadi kalau Anda fakir di akhirat, fakir selamanya, nggak akan pernah bisa kaya lagi. Maka kata Quran, jangan sampai merasa nyaman dunia tapi nastapa di akhirat. Berharap nanti masuk surga. Saya siapkan seluas langit dan bumi untuk orang takwa. Siapa orang takwa ini? Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, yang gemar berbagi dengan sesama. Lapang, sempit, bagi. Makanya seringkali kemudian Allah berikan situasi di muka bumi untuk kemudian merespon dalam nilai ketakwaan kita muncul tidak. Bisa Allah tidak tetapkan itu, tapi nanti tidak akan teruji diri kita, sifat takwanya muncul enggak? Ada kejadian sekitaran kita, ada yang datang meminta, ada yang kejadian di Lombok dan sebagainya misalnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala ditetapkan jadi musibah. Begitu terjadi, apa di balik hikmah itu semua? Di antara nilainya adalah menyentuh jiwa kita yang terdalam. Muncul enggak sifat berbagi itu?
Ada nggak dalam diri kita? Katanya pengen surga, ini saya berikan peluangnya, tapi kenapa nggak diambil? Kebanyakan orang tuh aneh, pengen ke surga, diberikan jalan ke surga, nggak diambil. Kalau dalam bahasa orang dulu, pengen ke surga, tapi mengerjakan amalan neraka. Nggak mau ke neraka, tapi mengerjakan amalan-amalan yang tidak menjadikan dia masuk ke surga. Paham sampai sini? Jadi teman-teman sekalian, kalau ada situasi-situasi itu ayat tampilkan. Makanya dalam konteks ini, dalam pergaulan yang lebih luas, awas, ambil fokus yang baik. Kita diminta oleh Al-Quran di antara sifat takwa ya berbagi dalam kebaikan. Maaf, ada harta, silahkan. Tidak ada harta, dengan tenaga. Tidak ada tenaga, maka berikan kebahagiaan walaupun dengan senyuman. Bukankah hadisnya kita hafal? Basmatuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu yang membahagiakan saudaramu itu sedekah. Ingat kalimatnya, senyum yang membahagiakan, bukan senyum yang membuat orang lain resah dengan itu. Udah pulang dari situ semua orang disenyumi. Dari mana kajian Ustaz Adi? Oh, ya. Nah itu yang repot. Paham ya?